Baiklah, yang pertama kita akan membuka casing CPU. Bahas tentang motherboard. Nah, motherboard di sini ada termasuk jenis motherboard Acer EG31M Volt 1.0 LGA 775 motherboard with PP. Ya. Untuk yang pertama yaitu slot microprocessor. Ini yang disebut dengan slot microprocessor atau socket processor, yaitu tempat terpasangnya prosesor atau CPU, atau bisa juga disebut sebagai otak dari komputer. Kedua yaitu soket RAM, berfungsi untuk menempelkan RAM atau menempatkan RAM. Yang ketiga yaitu node bridge, berfungsi sebagai pengatur atau mengatur lalu lintas prosesor, memori, dan motherboard. Yang keempat yaitu short bridge yang berfungsi untuk membantu node bridge. Jadinya short bridge ini membantu yang ini. Kemudian yang kelima itu PCI Express yang berfungsi untuk menempatkan kartu VGA. Dan yang keenam yaitu PCI X1 untuk menempatkan aksesoris micrable atau TV tuner dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Ini adalah slot PCI, fungsinya untuk slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Jadi buat masang modem dan kawan-kawannya. Lanjut ke komponen yang selanjutnya, BIOS. Ini BIOS. Nah, BIOS ini adalah memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Oke, lanjut ke CMOS baterai atau baterai CMOS. Baterai CMOS ini digunakan untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lain khusus untuk komputer. Sehingga nanti ketika kita buka komputer, tanggalnya itu tetap bisa sesuai dengan hari dan jamnya, itu tetap sesuai, karena sebenarnya untuk penanggalan jam dan kawan-kawan itu tetap jalan dengan baterai CMOS ini. Ya, yang ke-11, Volt SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12,
Port ID merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disk float disk. Yang ke-15 adalah back panel, yaitu ini kumpulan port yang ada di belakang casing. Kita bisa lihat. Kita sekarang bahas tentang back panel atau kumpulan port yang ada di bagian belakang casing CPU. Kita bahas dari yang paling pojok sini. Port ini namanya port PS2, yang atas digunakan untuk menyambungkan mouse, sedangkan yang bawah digunakan untuk menyambungkan keyboard. Lanjut ke port paralel. Ini yang warna ungu. Dia disebut sebagai port paralel, digunakan untuk memasang perifer kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Nah, biasanya digunakan untuk menyambungkan printer sebelum ada generasi USB. Kita lanjut ke bagian bawahnya, ada serial port atau port serial. Port serial ini digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian di sebelahnya, port di sebelahnya ada port VGA, biasanya digunakan untuk menyambungkan komputer ke proyektor. Jadi nanti kita bisa lihat tampilan monitor di proyektor. Di sebelahnya ada port USB. Di sini ada 4 port USB. Port USB sendiri biasa digunakan untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan eksternal generasi baru, menggantikan port paralel dan port serial. Ini bisa digunakan ya untuk menyambungkan flash disk. Sekarang juga bisa digunakan untuk menyambungkan keyboard, mouse, dan kawan-kawan. Di atas port USB ada port RJ45. Dia biasa digunakan untuk menyambungkan komputer dengan LAN atau Local Area Network. Di sebelahnya ada 6 port yang berbentuk bulat. Dia adalah port audio. Nah, dia digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pengkabelan pada komputer. Jadi untuk pengkabelan, sistem pengkabelan pada komputer yang tersambung ke motherboard, ada 2 jalur pengkabelan, yaitu yang pertama jalur dari power supply ke motherboard, sedangkan yang kedua jalur dari casing ke motherboard. Nah, untuk kali ini kita akan bahas jalur dari power supply ke motherboard. Yang pertama ada kabel ATX power atau biasa disebut dengan 24 pin ATX power connection. Kenapa disebut 24 pin? Karena di sini ada 24 pin kalau kita hitung. Nah, fungsinya ini dia untuk menghubungkan arus listrik dari power supply ke motherboard. Jadi semua arus listrik yang ada di motherboard ini bersumber dari port ini, ATX power. Nah, kita pasang.
adalah salah satu kabel CPU power yang mana berfungsi sebagai menghubungkan dari arus listrik power supply ke CPU. Coba kita pasang ya. Selesai. Ini adalah kabel molek, yaitu berfungsi sebagai konektor tambahan. Yang selanjutnya ini adalah kabel power SATA, yaitu fungsinya untuk menyalurkan arus dari power supply ke hard disk. Ya. Nah, sekarang kita menjelaskan jalur kabel yang dari casing. Kemarin kan dari power supply, sekarang dari casing. Ini adalah kabel speaker. Nih, speaker itu jumlahnya ada 7. 7 itu berarti di sini. Di sini udah ada tulisannya speaker yang akan terhubung ke sini. Speaker. Nah, kita pasang dulu. Nah, lalu yang ini adalah kabel audio yang terhubung ke ini audio. Jumlahnya ada 9 ini kayaknya, 9. Kita hubungkan ke sini. Dan yang selanjutnya ini adalah kabel USB. USB di sini ada 2. Ini menghubungkan ke casing ini. USB yang di depan ini ada 2 ini. Jadinya 4 kalau di sini. Kita pasang. Ini seperti ini. Dipasin pinnya. Ini juga sama, dipasin pinnya. Kita ke kabel front panel. Kabel front panel di sini adalah untuk menghubungkan ke power LED, power switch, terus HDD LED dan tombol reset. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana power LED, power switch, HDD LED dan tombol reset. Nah, ini dia power switch dan power LED. Ketika dihidupkan ini berarti muncul di sini LED. Setelah itu kita kembali ke HDD LED. HDD LED di sini ya ini tidak kelihatan, tetapi ketika dia dinyalakan komputer ini akan menyala. Dan di sini tidak tercantum tombol reset.
motherboard terpasang ke casing, kita lanjutkan pemasangan kabel yang tersambung ke casing. Yang pertama, ini ada kabel audio. Kemudian kabel speaker. Ada 2 kabel USB. Dan ada 1 kabel front panel. Lalu sekarang kita akan memasang power supply ke motherboard. Ini kabel ATX, Sudah sampai bawah kok. yaitu Sudah sampai sini. kita pasang di sini. Di play. Ada tadi yang Lalu ini kabel power CPU, kita pasang di sini. Tapi tanya loh bulan Lalu Juni itu. ini Ya, soalnya kadang kabel SATA. Kalau biasanya ada 2 merek, biar bentuknya yang kayak gini, terus yang satunya kayak gini. Kita kebetulan nemu yang seperti ini, jadi kayak gini aja untuk ke SATA-nya, Bulan Juni tuh. ke hard disk. Bulan Juni tanggal 18. Aku ketawa denger tuh. Ini apa bagusnya? Saya kenapa? Udah, tinggal pasang di sini. Udah ketemu. Kenapa? Terus ada juga di bawah itu. Enggak ada namanya. Oke, setelah semua kabel terpasang, kabel yang ke power supply sama kabel ke casing sudah terpasang, ternyata masih ada 2 kabel yang belum terpasang. Nah, kabel apa ini? Ini adalah kabel SATA. Fungsinya untuk yang satu untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk. Sedangkan kabel SATA yang satu digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan DVD di sebelah sini.